Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa dami nahwi dumalin, dan dimaafkan daripada darah seumpama bisul, kabasratin seperti darah jerawat, wa jurhin dan darah luka korek, wa an qayhihi dan dimaafkan daripada nanahnya bisul, wa sadidihi dan danurnya bisul, wa in kasurat damu fihima, dan sekalipun banyak oleh darah fihima pada keduanya, yakni darah tumbilan dan darah bisul, wantasyara dan menyebar oleh darah bi'araqin dengan keringat, au fahushal awwalu atau mencolok oleh darah yang pertama, yakni darah seumpama tumbilan, bihaisu artinya mencolok dengan sekira-kira tobbaqas sauba menutupi oleh darah tumbilan akan pakaian ala nuqulil mu'tamadati, atas pendapat-pendapat yang mu'tamad. Bi ghairi fi'lihi, dimaafkan juga darah tumbilan dan darah bisul itu dengan bukan pekerjaannya. Fa in kasura bi fi'lihi qasdan ka'an qatala nahwa burghusin fi sawbihi aw asara nahwa dumalin aw hamala sawban fihi damu baraghisa masalan wa shalla fihi aw farashahu wa shalla alayhi aw zada ala malbusihi la li gharadin katajammulin fala yufa illa anil qalili ala al-ashahi. Maka jikalau banyak oleh darah bifi'lihi dengan pekerjaannya seseorang, qasdan padahal sengaja-ngaja, ka'an qatala seperti bahwa membunuh oleh orang akan seumpama tumbilan, fi saubihi pada pakaiannya seseorang, aw asara atau memencet oleh orang, mencet oleh orang akan seumpama bisul, aw hamala sauban atau membawa oleh orang akan pakaian, fihi damu baraghisa masalan yang pada pakaian itu ada darah tumbilan umpamanya, wa shalla fihi dan ia salat pada pakaian itu, aw farasahu atau menggelar oleh orang akan pakaian, yakni sejadah, wa shalla alaihi dan salat oleh seseorang di atasnya, aw zada ala malbusihi atau lebih oleh pakaian atas yang dikenakannya, la li gharadin tidak karena tujuan, kata jammulin seperti bergagah-gagah diri, berhias diri, fala yufa illa anil qalili, maka tidak dimaafkan kecuali daripada darah yang sedikit, alal ashahi atas qaul ashah, kama fit tahqiqi wal majmu'i sebagaimana dijelaskan di dalam kitab tahqiq dan kitab al-majmu'. Wa ini qatadha kalamur rawdati al-'afwa an kasiri dami nahwi dumali wa in asara, sekalipun menghendaki oleh kalamnya pembahasan kitab Raudhah akan dimaafkan daripada banyaknya darah seumpama bisul,
Wa in asara, meskipun memencet oleh orang akan bisul itu. Wa tamadahu ibnun Naqibi wal Azra'i, dan memu'tamadkan akan kalamnya kitab Rawdah oleh Imam Ibnu Naqib dan Imam Al-Azra'i. Wa mahallul afwi huna wa fima ya'ti bin nisbati lis-salati, dan adapun tempat dimaafkan pada ini masalah darah tumbilah dan darah bisul. Wa fima ya'ti, dan pada sesuatu yang akan datang bahasannya, bin nisbati lis-salati, yaitu dengan nisbat bagi solat, la li nahwi ma'in qalilin, bukan bagi seumpama air yang sedikit. Fayanjusu bihi, maka najis oleh air bihi dengannya, yakni dengan darah tumbilah dan darah bisul. Wa in qalla, sekalipun sedikit oleh darah itu. Wala athara li mulaqatil badani lahu rataban, dan tidak berbekas apa-apa, yakni dimaafkan bagi bersentuhan badan bagi darah tersebut padahal basah. Wala yukallafu tanshifal badani li musrihi, dan tidak dibebani oleh seseorang akan mengeringkan badan, li musrihi, karena sulitnya. Wallahu a'lam bishawab. Segini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih berbicara najis yang dimaafkan. Jadi najis itu macam-macam, ditinjau dari apa maka najis akan terbagi. Bila najis itu ditinjau dari sisi bisa dilihat oleh panca indera atau tidak, maka najis terbagi dua. Ada namanya najis hissi yang bisa ditemukan oleh panca indera, ada namanya najis maknawi yang panca indera tidak bisa menyentuhnya, yang mananya saja. Mana yang bisa ditemukan panca indera, ya biar gampang, kencing, dan seterusnya yang udah kelewat. Mana najis yang panca indera mana aja enggak kejangkau, itu najis maknawi, najis batin. Dia dengki, dia ria, dia hasud, ngiri, itu najis. Tapi indera kita enggak kebaca, kecuali dirinya sendiri. Orang lain enggak bisa membaca orang turia atau tidak dan seterusnya, karena ini masuk najis maknawi, najis batin. Kemudian najis itu kalau ditinjau daripada kuat dan tidaknya, serta repot dan tidaknya dalam membersihkan, maka najis terbagi tiga. Ada najis mughalladzah, udah kelewat. Ada najis mutawassithah, dan ada najis mukhaffafah. Itu ditinjau dari sisi repot tidaknya dalam membersihkan. Kemudian najis itu ditinjau dari sisi kelihatan mata atau tidak kelihatan, begitu. Tapi kita tahu, bisa diketahui, mata nggak lihat. Itu najis terbagi dua. Ada najis ainiyah dan ada najis hukumiyah. Dan terakhir ada najis yang sulit dihindari, ada najis yang tidak sulit dihindari dalam kacamata agama. Najis yang sulit dihindari namanya najis makfu, najis yang dimaafkan. Alasan dimaafkan karena sulit menghindari.
berarti ada najis ghairu ma'fu, tidak dimaafkan, berarti enggak repot-repot amat untuk menghindarinya. Dan malam hari ini kita akan membahas nomor 2 daripada najis yang dimaafkan. Apa itu? Wadami nahwi dummalin. Kedua, najis yang dimaafkan itu adalah najis bisul dan semacamnya. Bisul, tahu bisul enggak? Hah? Iya, kalau bisulan itu kata orang tua dulu tanda mau kaya. Kaya apa? Ya kaya bisul, karena bisul beranak, bukan kaya duit. Ya mau hilang duit dia mau batinnya. Begitu. Apa itu bisul? Begitu, darah bisul maknanya dimaafkan daripada darah diri sendiri yang keluarnya bukan daripada lubang yang terbuka. Ada lubang yang terbuka seperti, mohon maaf, dari hidung, kan mimisan, darah diri sendiri. Ini kan enggak dimaafin. Nantinya nih ada darah dari kuping umpama, begitu, itu darah diri sendiri tapi keluarnya dari lubang yang terbuka. Ini kita enggak komentari. Darah ini keluarnya bukan dari lubang yang terbuka. Bisul kan bukan dari kuping, bukan, begitu. Jadi kalau ada orang bisulan atau jerawat, tahu jerawat? Jerawat itu tandanya dia lagi demen tuh. Begitu kata orang dulu, udah balik. Itu kalau orang jerawatan atau korengan atau dia habis donor darah atau dia habis bekam, berpetik, itu namanya di bisul dan semacamnya. Bisul dan semacamnya. Nah, bisul dan semacam itu bisul, koreng, luka, darah, tempat bekam, tempat berpetik, itu darah dimaafkan meskipun darah itu berubah menjadi nanah atau danur. Apa tuh danur? Nanah campur darah, namanya danur. Kalau darah nampak merah, kalau nanah kuning, bercampur itu namanya bahasa Arabnya sodid atau danur, begitu. Jadi darah diri sendiri semacam bisul yang dari sendiri nih, yang keluarnya dari bukan lubang yang terbuka, begitu. Ini darah diri sendiri semacam darah bisul, darah koreng, darah luka, maupun nanah koreng, nanah bisul, nanah luka, maupun danur koreng, danur bisul, danur jerat, segala macam. Ini semua dimaafkan. Dimaafkan. Bagaimana kalau banyak? Wa in kasurat dam, mau dikit mau banyak, ini darah dimaafin. Mau dia kering, mau dia basah, dimaafin. Pada apa dimaafin? Pada urusan sholat, pakaian ada darahnya, atau badan, atau tempat sholat. Ini menjarang tempat yang sering badan ama pakaian. Ini dimaafin biar banyak. Wantashara bi araqin, meskipun darahnya kemana-mana mengalir karena kena keringat,
kan jadi kemana-mana tuh darah tuh dengan keringat atau dengan air wudhu, karena wudhu kan basah, maka kemudian kan enggak di tempatnya koreng doang, rada nambah begitu ke tempat yang lain, itu dimaafin. Khusus buat kembali materi yang lalu, darah tumbila meskipun luar biasa tumbilanya tuh darahnya menutupi pakaian. Kalau tumbila larinya itu maknanya aufahusal awal, larinya ke materi yang kemarin bukan malam ini. Itu dimaafin darah itu, catatannya. Kalau kemarin kita udah ngaji, kalau darah itu dari tumbila 3 syaratnya dimaafin, kan begitu. Pertama, bukan ulah kita. 2, bukan pada pakaian yang kita butuhin. Ketiga adalah tidak bercampur benda lain. Begitu, itu syaratnya. Maka di sini dijelaskan kembali bi ghairi fi'lihi. Jadi syaratnya darah bisul dimaafin, darah jerawat dimaafin, darah koreng dimaafin. Syaratnya 1, bi ghairi fi'lihi, bukan ulah kita. Berarti kalau kemudian ulah kita, ini bagaimana nih kalau ulah kita dilihat banyak apa dikit? Kalau dikit dimaafin. Mana tuh ulah kita? Biar gampang, kita lagi sujud ditekan-tekan itu pantatnya, kan bisulnya di pantat, begitu bisulnya di pantat. Makanya saya curiga teman-teman yang ngaji tuh geser lagi, geser apa bisulan ya, begitu. Saya curiga juga dulu geser tuh apa uratnya pada asem, kan bingung juga sama saya. Ini syaratnya dimaafin bi ghairi fi'lihi. Itu 1 tuh syaratnya. Bukan ulah diri sendiri. Begitu, bukan ulah. Ini darah nih. Begitu, bukan ulah diri sendiri. Kedua, syaratnya tidak melewati daripada tempat penyakitnya. Kalau bisul, darah bisul dia dari situ, atau kalau dia darah koreng enggak kemana-mana, begitu si darah tuh dimaafin, begitu, itu begitu. Dan ketiganya tidak bercampur dengan yang lain. Nah, ini namanya tafri'. Fa in kasura bi fi'lihi, fa-nya namanya fa tafri'iyah, mafhum dari kalimat bi ghairi fi'lihi. Fa in kasura bi fi'lihi. Nah, ini syarat pertama. Jadi darah bisul dan semacamnya, koreng, jerawat, itu dimaafin. Syarat pertama, bukan ulah sendiri. Bagaimana kalau ulah sendiri? Fa in kasura bi fi'lihi qasdan ka'an qatala nahwa burghusin fi saubihi fala yuqfa illa anil qalili alal asahhi. Bila mana darah itu banyak, nih banyak, enggak sedikit. Bila darah itu banyak yang keluar tapi ulah sendiri, contoh ulah sendiri pada materi yang lalu, ka'an qatala nahwa burghusin fi saubi,
Seperti kita lagi sholat kemudian memencet membunuh bangsat atau nyamuk, begitu. Ada nyamuk, udah kenyang banget kayaknya, kita sentil lagi sholat, gigit, ini nyamuk, kata kita lagi sholat. Banyak, kalau banyak sholatnya batal. Kalau banyak sholatnya batal kalau banyak. Sebab fala yu'fa illa anil qalil, tidak dimaafin kecuali kalau sedikit. Kalau kemudian kita sentil darahnya cuma dikit, itu dimaafin. Kalau banyak tidak. Kita mengukur banyak dan dikit nih bagaimana standarnya? Tidak diterangkan di dalam Al-Quran standar banyaknya, dan tidak diterangkan di dalam hadis standar banyaknya. Maka muncul di dalam kaidah hukum itu sebagai Pancasila hukum al-adat muhakkamah. Adat itu menjadi ketetapan hukum. Artinya, bila kemudian ada masalah muncul seperti ukuran banyak darah, ini tidak ada nas dari Al-Quran, nas di dalam hadis, maka kembalikan hukumnya kepada public opini, kepada adat masyarakat. Bila kata masyarakat itu ini kategorinya banyak, enggak dimaafin. Bila kata umumnya orang mengata dikit, dimaafin. Itu satu. Dua, yang disebut darah itu banyak bila darah itu sampai pada batas kelihatan oleh orang yang melihat. Di sampingnya kelihatan darah, itu kategorinya banyak. Kalau enggak kelihatan, dikit. Ketiga, kategori banyak itu bila seukuran dinar, ditaruh di telapak tangan nih cekungannya. Kalau segede cekungan ini namanya banyak, kalau tidak namanya sedikit. Ini tujuan banyak, uraian kalimat banyak ini silakan kita ambil, karena urusan najis ini berbicara yang repot. Agama lebih mengedepankan tasamuh, toleran, dimaafin. Maka bakal berbeda-beda standar itu, karena tidak ada nas langsung dari Quran maupun tidak langsung dari hadis. Itulah dibalikin kepada adat, public opinion, uruf masyarakat. Contoh yang ngaji malam ini, kembali, darah bisul, jerawat, koreng, luka, dimaafin. Syaratnya yang kedua, au asoro nahwa dumalin, bukan unsur kesengajaan. Artinya kalau darah itu banyak, unsurnya sengaja. Contoh sengaja pada kajian malam ini, ka'an asoro nahwa dumalin fala yu'fa ila anil qalili alal asah kama fit tahqiqi wal majmu'. Bila mana darah itu banyak tapi ulah sendiri, contoh bisulnya dipencet biar pecah, biar meletus, atau lagi sujud di pantat ditekan biar pecah. Ini kalau yang keluarnya banyak, sholatnya batal.
tidak dimaafin. Tapi kalau sedikit dimaafin. Kemudian au hamala sauban fihi damu baraghisa masalan wa shalla fihi fala yu'fa illa anil qalili alal asahi kama fit tahqiq wal majmu'. Kedua, darah ini dimaafkan adalah bukan pada pakaian yang dibutuhin, bukan pada pakaian yang dibutuhin. Kalau pakaian itu dibutuhin, contoh pakaian yang dibutuhin, aw hamala sauban fihi damu baraghisa masalan wa shalla fihi, atau ada orang yang membawa pakaian, bawa jubah, lalu sholat pakai jubah yang ada darah bisul, begitu, yang ada darah bisul, tapi jubah ini dibutuhin sama kita untuk kita pakai maka dimaafin kalau sedikit. Kalau banyak tidak, sholatnya tidak sah. Bagaimana kalau sedikit tapi di berbagai tempat? Kalau dikumpulin jadi banyak, tetap dipandang sedikit. Begitu, dipandang sedikit. Itu begitu. Jadi aw hamala sauban fihi damu baraghisa wa shalla fihi, ini berbicara bukan kembalinya kepada bi ghairi fi'lihi qasdan, tapi berbicara pada pakaian yang dibutuhin. Begitu, pakaian yang dibutuhin, itu syaratnya begitu. Au farashahu wa shalla alaih, atau di sejadah, pakaian nih di sejadah yang kita gelar tuh sejadah untuk kita sholat di atas sejadah, ini juga dimaafin bila sedikit. 4. Auzada ala malbusihi li gharadin, atau ini pada pakaian yang tidak dibutuhin, pakaiannya lebih atas yang dipakai, kayak jubah itu, lali gharadin, enggak ada tujuan, seperti biar kita gagah, biar kita bagus, rapi. Jadi sholat Jumatnya udah pakai gamis, dilapisi juga dengan jubah umpamanya, itu namanya ada gharad. Kalau begitu itu dimaafin bila sedikit, bila banyak tidak dimaafkan bila banyak. Begitu. Jadi bagaimana kalau itu najis adanya pada pakaian yang dibutuhin, walaupun butuhnya sekedar pelapis doang, bukan pakaian yang langsung menutup aurat. Seperti contoh membawa pakaian yang ada darah tumbila lalu sholat di situ, maka kemudian kalau sedikit dimaafin. Kama fit tahqiqi wal majmu', sebagaimana dijelaskan di dalam kitab tahqiq yang ditulis oleh Imamun Nawawi, seorang ulama besar madhab Syafi'i yang wafat tahun 676 Hijriah. Begitu juga dijelaskan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang dituliskan oleh Imamun Nawawi juga, Al-Majmu'. Namun di dalam kitab Raudhatut Talibin, mukhtasar daripada Fathul Aziz ini, Imam Rafi'i kitab Raudhah mengatakan biar kata banyak
kalau darah bisul mah dimaafin walaupun ada unsur kesengajaan. Jadi kalau darah bisul ini dilihat di dalam kitab Raudhatut Thalibin, dimaafin darah bisul mau dikit mau banyak walau dengan ulas sendiri. Tapi ini dhaif pendapat ini, meski Imam Ibnu Naqib Al-Misri, ulama besar mazhab Syafi'i yang mengarang kitab Umdatus Salik dan juga Umdatus Salik yang disyarahi oleh gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani dengan nama Faidul Ilahil Malik, yakni Al-Habib Umar Barakat Asy-Syami. Juga Imam Adra'i di dalam kitab Qutul Muhtaj, syarah daripada Minhajut Talibin Imam Nawawi, itu Imam Adra'i dan Imam Ibnu Naqib mau dikit mau banyak dimaafin walau dengan pekerjaan sendiri. Namun ini dhaif. Sebab apa dhaif? Dalam kaidah madhab Syafi'i dijelaskan, idza ta'aradal hukmu bainal kutubin nawawiyyi fatahqiqu muqaddam ala ghairi. Bila mana hukum itu berbeda isinya dari seluruh kitab yang ditulis oleh Imamun Nawawi, nama aslinya Yahya bin Syaraf, makamnya ada di Damaskus. Moga kita dikasih rezeki luas, kita bisa ziarah ke makam Imamun Nawawi. Imamun Nawawi ya, ada Riyadhus Shalihin, ada Adhkar, ada Arba'in, itu karya-karya beliau. Bila kitab Imamun Nawawi berbeda pendapat isi hukumnya, maka yang harus diambil hukum adalah kitabut tahqiq, dikedepankan dibanding kitab-kitab yang lain. Kenapa? Karena tahqiq adalah terakhir kitab yang dikarang oleh tokoh sentral besar, peneliti besar daripada madhab Imam Syafi'i, yakni Imam Nawawi. Maka biar kata Imam Adra'i dan Imam Ibnu Naqib mengata ini adalah dimaafin, tetap itu pendapat dhaif, tidak bisa untuk dijadikan dasar fatwa di dalam madhab Imam Syafi'i. Oleh karena itu thalabatus Syafi'iyah itu wajiblah dia mengenal istilah-istilah di dalam rumusan-rumusan madhab Syafi'i. Kemudian wa mahallul afwihuna, dua materi. Pertemuan yang lalu dimaafin darah tumbila, darah apa lagi, semut apa aja lah, yang binatang yang darahnya tidak ngalir, itu dimaafin. Hubungannya hanya dengan sholat saja, bukan dengan air. Jadi sholat, tawaf, itu kalau di pakaian kain ihram kita ada darah tumbila, tawaf sah, dimaafin. Sholat kita ada darah tumbila, sah, dimaafin. Begitu juga bisul, dimaafin darah bisul. Kajian malam ini poin kedua dari darah yang dimaafin, bisul dan semacamnya, hubungannya dengan sholat, bukan dengan air. Yakni darah ini dimaafin pada sholat, bukan pada artinya kalau ada air kena darah tumbila dikit tetap najis. Begitu kalau air, itu makna la linahwi ma'in qalilin fayanjusu bihi wa in qalla. Apa makna wala asara limulaqatil badani lahu ratban? Mau dia basah mau dia kering, ini darah bisul ini enggak berpengaruh. Mau dikit
mau banyak dia darah bisul ini dimaafin, mau kering mau dia basah enggak berpengaruh. Sehingga ketika dia basah apakah kudu dilapin, diseka biar dia kering? Wala yukallafu tasnifal badan, enggak dibebani kita untuk dikeringin, karena memang sulit keringin lagi, basah lagi, kalau bisul netes lagi, keluar lagi. Wis rumusnya ma'asura ikhtirazuhu ufian, bila sulit dijaganya maka Islam maafin, karena dalam kaidah hukum al-masyaqqah tajlibut taisir, kesulitan itu dapat mendatangkan kemudahan. Karena sulit kita menjaganya maka kita dimaafin. Kesimpulan kajian malam ini, darah bisul, darah jerawat, darah koreng, darah luka dimaafin bila dikit nih dimaafin dalam kaitannya pada sholat. Syaratnya kalau dikit mudah mutlak. Tapi darah bisul, darah koreng, darah luka, darah bekas bekam, kalau banyak itu dimaafin dengan 4 syarat. Ada 4 persyaratan darah bisul yang banyak, darah koreng yang banyak, darah luka yang banyak, darah jerawat yang banyak dimaafin bila memenuhi 4 persyaratan. Yang pertama, bukan ulah kita, bukan pekerjaan kita, bukan ulah diri sendiri. Itu satu. Yang kedua, dimaafin itu darah banyak dari bisul dan semacamnya bila keluarnya bukan daripada lubang yang terbuka. Kalau daripada lubang yang terbuka, kayak dari kuping keluar darah umpamanya, ini bagaimana? Ini enggak. Bagaimana kalau gusiknya darahan lagi sholat? Dimaafin, asal jangan ditelan. Kalau ditelan mah batal sholatnya, karena ludah kita enggak bisa untuk kering. Tetap aja orang hidup mah beludah, maka nelen ludah ya nggak apa-apa, dia sholat dia ada ludahnya mulutnya. Tapi kalau bercampur darah mah tidak dimaafin, apalagi bercampur dengan makanan. Maklumlah PPKM jarang makan ayam. Ini ada yang ngundang tahlilan, nyelip gigi ini, kalau buang mahal juga ini paha nih, begitu ditelan ya tetap namanya makan, nggak sah sholatnya. Ketiga, dimaafin asal darah banyak tuh tidak melewati tempatnya, tempat keluarnya. Kalau melewati tempat keluarnya kemana-mana tidak dimaafin, sholatnya tidak sah. Keempat, tidak bercampur dengan benda lain. Kalau bercampur dengan benda lain, maka darah itu yang banyak daripada bisul nih tidak dimaafin. Kalau pertemuan yang lalu syaratnya 3. Dimaafin darah tumbila, darah nyamuk dan semacamnya yang daripada binatang yang darahnya enggak mengalir,
ini dimaafin 3 persyaratan. Itu pertemuan yang lalu, yaitu bila bukan pekerjaan sendiri. 2, bila bukan pada pakaian yang dibutuhin untuk kita sholat. 3, bila tidak bercampur dengan najis yang lain, benda yang lain. Itu begitu. Ala kulli hal, orang sholat kudu suci pakaiannya, badannya, tempat sholatnya daripada najis yang tidak dimaafkan. Adapun bila ada najis yang dimaafkan, maka sholatnya sah. Sebab rumus dimaafin usrul ihtiraz, sulit untuk menghindari. Apalagi badannya korengan, kan darah mulu susah. Korengan yang kayak begitu, anak pondok dah korengan. Ini mau pinter nih ya. Jadi sabar, dia mau pinter. Kalau dia nangis ntar bodoh lagi. Padahal gatel juga dia. Begitu jawab. Inilah diantara materi kajian kita. Kenapa ini dimaafin? Begini, di dalam kitab Al-Muwatta, Al-Imam Malik riwayatkan hadis dulu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala waktu sholat subuh tuh masih ada darah yang mengalir daripada luka yang habis dia panah, habis dibacok, ada darah. Sholat aja tuh subuh Sayyidina Umar. Itu menunjukkan kalau darah dari diri sendiri dimaafin. Sholat enggak apa-apa. Ada darah Sayyidina Umar, enggak apa-apa, enggak ada lukanya. Begitu lukanya, kan belum tahu ada kasa. Ini kan baru kasa yang betadin ya kan. Nyaman dulu enggak ada, enggak apa-apa. Dimaafin. Jadi agama itu sangat toleran. Agama itu adalah sangat maklum di dalam kita beribadah kepada Allah, yang dalam rumus umum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini kategorinya fi ghairi wus'ina, di luar kemampuan kita. Bagaimana yang bisulan, kan kita gak mau. Lagi sholat kita tuh meletus, mungkin dia doa juga kali biar cepat meletus. Lagi sholat kan bisa saja, maka itu dimaafin. Maka yang kedua, darah yang dimaafin adalah darah bisul dan semacamnya, yakni darah jerawat, darah koreng, darah luka, meskipun berbentuk bukan darah lagi, tapi udah jadi nanah, udah jadi danur. Ini dimaafin. Kalau banyak, syarat dimaafinnya 4. Segini aja dah, nggak usah banyak-banyak. Nanti kita malam ini wallahu a'lam bishawab. Ya, minta izin.